Halo, perkenalkan nama saya Nilo Saras Priyanti. Saya adalah guru di sebuah sekolah dasar di Kecamatan Kuta, yakni SD nomor 2 Legian. Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari perjalanan bersama murid. Sebagai seorang guru, tujuan utama saya bukan hanya untuk mengajarkan materi dalam kelas, tetapi juga untuk membantu peserta didik menemukan potensi terbaik dalam diri masing-masing. Saya percaya bahwa setiap murid memiliki kemampuan unik dan tugas saya adalah membantu peserta didik menemukannya serta mendorong anak-anak untuk selalu berkembang. Selama bertahun-tahun mengajar, saya telah belajar bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai atau ujian, melainkan tentang membangun karakter, rasa ingin tahu, dan cinta untuk terus belajar sepanjang hayat. Saya ingin menjadi pendukung terbesar anak-anak dalam mengejar impian, serta seseorang yang bisa memberikan inspirasi dan dorongan ketika anak-anak merasa ragu. Guru dihadapkan pada tantangan besar ketika menghadapi siswa yang kurang melek literasi dan tidak peduli terhadap lingkungan. Siswa dengan tingkat literasi yang rendah sering kesulitan memahami informasi secara kritis dan mendalam, yang berpengaruh pada kemampuan mereka untuk belajar secara efektif di berbagai mata pelajaran. Melalui praktik baik yang berjudul integrasi ekoliterasi dalam pembelajaran berdiferensiasi, dapat mewujudkan generasi cerdas, berkarakter, dan berbudaya. Ekoliterasi bukan hanya tentang memahami alam, tetapi tentang menyadari bahwa masa depan kita bergantung pada harmoni dengan lingkungan. Ketika kita melek lingkungan, kita membangun dunia yang lebih berkelanjutan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang. Di bawah langit biru yang merintis sunyi, alam menanti uluran tangan yang peduli. Di setiap daun yang berguguran, tersimpan harapan untuk masa depan. Kita, para penjaga bumi, berdiri bersama di tengah badai polusi, mengangkat aksi nyata dengan hati yang murni, melukis perubahan lewat setiap langkah kami. Dari kelas yang hidup dengan semangat ekoliterasi hingga taman sekolah yang hijau penuh inspirasi. Kami ajarkan cinta pada bumi yang suci melalui proyek dan tindakan, tak hanya dalam mimpi. Dengan tangan kecil, siswa yang tak kenal lelah, kami tanamkan kepedulian yang tak akan patah. Di balik sampah yang terurai, tersembunyi pesan untuk dunia yang lebih damai. Inilah awal dari perjalanan panjang, aksi nyata ekoliterasi yang akan terus berkembang. Di setiap jejak, kami bangun kesadaran untuk bumi lestari bagi kita dan generasi mendatang. Saya membentuk sebuah tim literasi Raridwek yang berarti tim literasi anak-anak SD 2 Legian. Nah, kami membawa misi menggerakkan literasi selain untuk di kelas dan juga untuk menyebarluaskan ke seluruh warga sekolah. Setiap minggunya kami mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh Tunas Hijau, kemudian membuat resume dan merangkum menjadi poster-poster yang lebih menarik melalui aplikasi Canva dan memposting resume yang kita buat di sosial media kami yaitu @literasi_raridwek. Berikut adalah beberapa dokumentasi postingan-postingan yang telah kami dokumentasikan di Instagram kami. Selain kami menyampaikannya di depan kelas, kami juga setiap bulannya memberikan pemahaman dan mempresentasikan apa yang menjadi hasil resume kami kepada seluruh warga sekolah melalui kegiatan rutin yaitu Jumat Literasi dan Jumat Bersih. Dan kami juga membuat beberapa aksi nyata seperti mengikuti kegiatan gerak serentak, membuat aksi nyata menjaga kesehatan gigi, menjaga konservasi energi, dan melakukan aksi nyata mengolah makanan waste dan loose. Kemudian kami juga membuat ekoenzim
dengan mencampurkan 1 bagian gula dan molase, kemudian mendiamkannya selama 3 bulan di wadah plastik kedap suara. Nah, kegiatan ini juga dilakukan untuk mengurangi sampah-sampah organik dan membuat nanti ketika panen memberikan oksigen kepada lingkungan. Kami juga bekerja sama dengan beberapa pihak. Kemudian kami juga membuat aksi, membuat barang-barang atau kreativitas melalui barang-barang plastik seperti pakaian-pakaian seni dan juga eco-brick dan nanti akan dimanfaatkan di lingkungan sekitar sekolah kita. Ragam aktivitas dapat kita lakukan di mana saja. Kemudian belajar juga kita bisa lakukan di mana saja, dengan siapa saja, dan melalui sumber-sumber yang ada di lingkungan sekitar. Kegiatan ini bukanlah akhir dari perjalanan kita. Sebaliknya, ini adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Setiap langkah kecil yang kita ambil dari mengurangi sampah plastik hingga menanam pohon akan membawa dampak besar bagi bumi kita. Ingatlah bahwa ekoliterasi bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tindakan. Mari kita teruskan semangat ini ke kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar kita. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Terima kasih. Salam literasi, jaga bumiku untuk bumi kita bersama.